Ada yang mau ditanyain nggak? tuh ada yang mau nanya nggak? Ada yang raise hand dari yang pertama Dimas dulu kali ya. Boleh tolong dinyalain mikrofonnya, Mas? Oke, Ya, halo. oke, silakan Mas. Halo. Ini Bang tanya, ketika tim apa UI designer ngedesain suatu interface atau layout itu, apakah di Bukalapak pernah mengalami case kayak programmer atau tim developernya itu kesulitan gitu, Bang? Kalau kan Oke. saya sedang ada tim gitu, tim kecil di kampus. Nah itu kadang tim programmer kami itu kayak kesusahan gitu mengimplementasi dari UI yang dibikin oleh tim desainernya gitu, Bang. Nah untuk nanganin kasus kayak gini tuh gimana, Bang? Oke. Siap. Ada lagi yang mau ditanyain? Kita dam dulu aja kali ya di akhir ya. Ntar saya jawab satu-satu kali ya. Ada lagi yang mau nanya? Pertanyaan benar ya ini ya, Dimas ya? Ada lagi nggak? Iya, Bang. Udah. Itu aja sih. Oke. Jadi apakah di Bukalapak pernah mengalami kesulitan untuk implementasi desain? Tergantung case-nya. Misalkan apakah di komponen apa di mana. Kalau di kita kan udah lengkap banget ya. Ini di case-nya Bukalapak ya. Kita udah punya desain sistem. Tiap komponen tuh lengkap mulai dari button, top navigation, apa gitu. Nah, ketika ada gak sih mengalami kesulitan untuk implementasi atau jangan-jangan nggak bisa diimplementasi gitu. Kalau kayak gitu selalu akan ada, tapi kita akan ketika nyampe ke situ harus cari trade-off-nya gitu. Kira-kira oke, ketika misalkan contohnya boleh tahu gak Dimas? Misalkan contohnya yang kamu bayangin nggak sesuai implementasi itu kayak gimana? Apakah di level structure, implementasi, algoritma atau kayak gimana? Kayak algoritmanya sih lebih ke kayak semisal lagi ngedevelop di Flutter app e-commerce gitu. Nah, itu dari misalnya dari sisi kayak animasinya biasanya kan di beberapa e-commerce tuh ada animasi-animasi kayak di Gojek deh, Bang. Di Gojek kan ada animasi-animasi kayak dia bottom sheet-nya naik gitu kan. Nah itu kadang tim desainnya tuh ekspektasinya kayak gitu. Nah, dari sisi programmernya ada nggak gitu kayak library atau apa gitu. Nah, kadang kebingungannya gitu sih, Bang. Oke. Jadi kalau misalkan kalau yang di tempat kamu udah ada style guide or design system atau belum? Belum sih, Bang. Soalnya baru awal banget gitu. Oke. Kalau pertanyaannya ini, jadi kalau engineer Bukalapak selalu jawabnya gini, kalau misalnya semuanya bisa dibikin, cuman waktunya cukup gak gitu. Kalau mau bikin gini kayak terlalu ribet nih, kita harus ngelakuin ini, harus ngelakuin itu, ngelakuin ini. Jadi kalau misalkan untuk design mungkin kita cari trade off-nya gitu. Oh, kalau bottom sheet belum bisa pakai pop up dan kayak gitu. Terkait bottom sheet ini lumayan menarik dulu di Bukalapak. Kita juga ada kan bottom sheet kayak mode dialog kita tuh ada draggable yang dari bawah. Terus kita tuh desain ternyata nggak sesimpel itu dari engineer itu agak ribet. Misalnya contohnya gini ya, saya kasih lihat. Ini kita ngomong bottom sheet ya. Ini kan yang maksud kamu ya. Ini tuh kalau di kita untungnya udah ada. Cuman ketika kita dulu implement ini lumayan takes time untuk ngedefine this komponen gitu. Karena kita pengennya komponen ini sesuai tingginya misalkan ya. Ini kita lebih detail lagi ya. Misalkan ada teksnya. Misalkan gini lah ya, contoh aja. Saya pengen dari desainer nih. Gue pengen kalau dia tingginya segini, modelnya segini. Kalau kita teksnya panjang, kalau teksnya ada banyak gitu, misalnya teksnya panjang, berarti tingginya juga bakal ngikutin kontennya, misalnya gitu. Tapi kalau ternyata di engineer nggak bisa sedetail itu gitu. Dia harus ngecek dulu. Misalkan kalau di handphone Android segini muat, kalau di handphone Android kecil gimana gitu. Nah, kadang kita juga sebagai desainer harus memahami the way on how engineers work gitu. Jadi pastiin kan kadang kalau kita mau bikin kursi yang baik kita harus tahu dulu material yang bagus apa kayu. Kita harus paham kayu dulu yang kayak gimana gitu untuk akhirnya kita bisa desain suatu kursi kayu. Nah sama dengan ini juga kita harus at least kalau misalnya bukan computer science gitu kita tahu the way on how engineering works.
ketika ditanya pernah mengalami itu, pernah gitu. Cuman tinggal gimana cara, yang lebih penting tuh gimana cara kita deal with and cari trade off-nya, jalan tengahnya gitu. Kadang mungkin engineer bisa tapi butuh waktu yang lebih lama, atau engineer bisa tapi desainer harus siapin scope-nya lebih detail nih. Ini mau full, mau setengah, atau mau apa? Apakah ini mau di scroll? Kalau di scroll ini sticky atau enggak gitu. Dan ternyata biasanya kadang dari desainer ketika kita come up sama ini, even kita belum nyiapin case-nya itu. Jadi jawabannya kalau di level komponen dengan saat yang sekarang desain sistem kita udah jadi, di level komponen harusnya udah ada, as long as komponennya itu udah ready dibuka lapak gitu. Nah, tinggal kalau misalnya belum ada, misalnya saya mau bikin komponen baru itu baru dibicarakan, dan baru biasanya kalau dibuka lapak tuh ada kayak collaboration ground, jadi dari tim produk, misalnya saya dari desainer produk detail mau come up sama satu komponen, itu biasanya kita ada meeting dulu sama sistem desainernya untuk bikin, terus ntar kita harus lengkapin dulu scope-nya, requirement-nya akan kayak gimana aja, dan ketika itu detail baru kita taruh ke engineer gitu. Cuman kalau di kita di level komponen itu emang udah ada dedicated design timnya itu ada desainernya, ada engineer yang bakal bikin khusus untuk komponennya ini jadi code gitu. Jadi nanti kalau engineer lain mau pakai, dia tinggal ngambil dari library-nya mereka di engineer gitu. Ini sebenarnya design system ya, udah bener-bener gimana design system ngebantu proses kita ketika designing final produknya gitu. Menjawab gak tuh? Ya, menjawab Bang. Menjawab. Oke, jadi kalau misalnya di level algoritma misalkan ya, again ya itu tadi kuncinya kita coba pahamin dulu kira-kira nggak bisanya kenapa, ya kan? Kalau kita trace back ke sini, pastiin kita ada aligning nih, kuncinya jadi aligning. Kuncinya aligning. Kenapa nggak bisa? Gitu. Karena kan jawabannya macam nih, ada kemungkinannya macam-macam ya. Ada yang misalkan karena requirement-nya dari desainnya belum lengkap. Oke, berarti kita harus lengkapin dulu gitu misalkan. Atau karena load kerjaannya lagi padat di sprint ini, jadi nggak kekejar, nggak keburu. Oke, berarti next sprint kita cek meeting baru untuk ngebahas ini biar jadi biar bisa diimplement nantinya. Tapi kita harus yang sekarang cari jalan tengahnya dulu gitu kan. Berarti nggak bisa pakai animasi itu, nggak bisa pakai. Itu basically aligning and communication sih. Nanti ketika kenapa nggak bisa, terus kalau kira-kira kapan gitu. Cuman again balik lagi, apakah dari mungkin bisa jadi jawabannya dari engineer karena ini udah bisa dipakai, misalnya udah bisa di-solve pakai pop up gitu. Misalnya di apps kamu udah ada pop up gitu. Dan ya udah mungkin ya udah so far pakai pop up dulu, tapi apa sih nilai dari kita bisa nanya balik. Kalau pop up itu minusnya ini bla 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 gitu. Positifnya kalau draggable, kalau komponen yang tadi bottom sheet ya, kalau komponen yang kita ajuin tadi misalkan ya, yang kita ajuin pros cons-nya, jadi kayak digambarin nih, ini pop up, terus ini yang tadi bottom sheet, kayak kita cari pros cons-nya, jadi kayak kita ngejelasin kenapa ini bakal lebih bagus daripada yang sekarang gitu misalnya gitu. But again balik lagi ketika tadi yang saya bilang, ketika kita in the early stages, pastiin don't try to reinvent the wheel in the first. Misalkan karena kita pengen itu tampilannya pakai bottom sheet, kita jadi rilis lebih lama gitu misalkan, atau jadi waktu pengerjaannya lebih panjang gitu misalkan. And then avoid that gitu. Kalau misalkan kecuali
ada bener-bener ini tuh nge-solve problem gitu. Pop up nggak bisa dan yang tadi bisa. But jangan sampai kita karena by visually terus kita jadi rilisnya lebih lama, jadi nanti jadi banyak technical constraint ketika dirilis banyak bug, mungkin itu bisa jadi pertimbangan juga gitu. Gitu sih jawabannya. Banget loh jawabnya. Ada lagi atau udah cukup Mas Dimas? Ada lagi menjawab gak Mas Dimas? Iya, menjawab banget. Menjawab ya. Basically aligning gitu, karena kadang kan ini gimana nih engineer nggak bisa gitu. Cuma kita coba pahamin dia juga gitu. Iya, siap. The way on kenapa saya tadi desainnya misalkan gini ya. Kenapa tadi saya desainnya tuh stacking karena apps itu ngodingnya pun kayak gitu, dia stacking kan. Makanya bakal lebih mudah kalau kita bikin komponennya itu per stack satu screen gitu, misalnya kayak gitu. Itu alasan kenapa kita bikinnya stacking gitu. Misalnya kayak gitu-gitu lah. Ada lagi? Makasih Bang ya. Sama-sama. Itu common problem sih, semua orang pasti nggak ada ngerasain itu. Iya. Kira-kira gitu ya teman-teman kalau di Bukalapak. Nah ini masih ada 2 orang lagi nih yang raise hand. Mau di keep aja, disimpan misalnya tanyanya nanti jawabnya via email atau masih dibuka sesi pertanyaannya? Nanya ke saya Mbak? Iya. Oh iya, nggak apa-apa dibuka aja. Nggak apa-apa. Oke deh. Kalau terakhir berarti ya ini ya? Oke, ini 2 pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ada Surya Dharma dulu deh. Halo. Iya, silakan. Halo Mas, mau nanya nih. Jadi kan misalkan nih, sebenarnya pertanyaan tentang ke masalah pemilihan warna sih, kayak combine warna primary dengan secondary. Nah jadi problemsnya adalah seandainya nih, kayak sekarang aku sedang ngembangin sebuah produk. Kemudian kami udah punya primary color-nya misalkan. Nah, boleh tahu nggak gimana sih tips dan triknya untuk mencari combine warna yang tepat? Ini kita ngomong brand atau ngomong produknya? Misalnya kalau Bukalapak logo atau UI-nya? Lebih ke UI-nya sih, Mas. Lebih ke UI-nya. Oke. So, jawabannya sebenarnya framework yang tadi udah kita trace back ya ke yang sebelumnya. Dan pertanyaannya, ketika udah ada primary color untuk produk gitu, gimana cara kita untuk bikin secondary-nya gitu ya? Secondary yang tepat gitu ya. Oke. Boleh tahu maksudnya primary color and secondary color yang kamu maksud apa? Nah, misalkan gini, kalau misalkan kan ada kayak suatu produk brand itu mereka punya satu primary. Kemudian mereka hanya menggunakan color primary itu aja gitu. Apakah harus apakah harus kita punya secondary kemudian turunan-turunan lainnya kayak gitu. Misalkan apakah aku harus punya 3 kombinasi warna gitu, atau hanya sekedar satu aja nggak apa-apa kayak gitu. Ini UI design kan ya? Ya, lebih ke UI design, Mas. Oke. Pertanyaannya gini, apakah harus punya secondary? Sekarang saya tanya balik, secondary-nya dibikin untuk apa kira-kira menurut kamu? Sebenarnya secondary sih kayak lebih relate ke ini sih, kayak produk-produk lain kan banyak tuh. Sebenarnya ini kayak lagi simpang siur nih, maksudnya dari aku sendiri kayak lagi bingung nih. Mungkin menurut masnya ada masukan nggak kira-kira gitu? Oke. Kalau misalkan saya tanya, familiar sama apps Bukalapak nggak? Misalkan contoh. Iya, contohnya familiar sih. Menurut kamu primary-nya itu yang mana? Warna apa? Secondary-nya warna apa berarti kalau apps Bukalapak? Kalau Bukalapak primary-nya sih warna ini ya, warna merah marunya kali ya. Secondary-nya yang mana? Dari aku sendiri sih mana kayak yang setelah di rebranding logo baru kan Bukalapak rebranding keseluruhan nih, dari segi logo, kemudian warnanya juga ada tambahan sih, kayak ada warna oranye-nya, birunya kayak gitu. Oke. It's a good question basically. Ketika
ganti brand, pastiin apakah kita harus ikutin gitu warnanya gitu ya ke dalam produk. Oke. So basically sebenarnya kalau di UI design itu ada primary, ada secondary. What does primary and secondary? Misalkan kalau warnanya primary-nya merah, boleh nggak ya saya warnainnya primary-nya, secondary-nya warna biru, contohnya gitu. Nah, karena kita di produk itu kan pengen ngebikin aplikasi biar user bisa achieve their goals ya. So, primary and secondary basically itu untuk ngedrive user. Jadi, contoh kalau di Bukalapak kita punya primary and secondary color itu di button. Primary button kita itu merah, secondary kita itu warna abu-abu. Saya kasih contoh misalnya ini. Ini button primary kita. Dan ini secondary kita. Kenapa saya mau coba jelasin kenapa warnanya, oke ini beda banget, nggak apa-apa lah ya, ini kita ngomong warna aja ya. Nah, kenapa secondary warnanya abu, kenapa merah? Boleh nggak ya kalau misalkan saya mau secondary-nya itu warna biru? Sorry. Bisa ya kalau misalnya ini warna. Nah, sebenarnya kalau kita lihat implementasinya, ini hierarki color-nya nih sama nih. Sedangkan secondary itu biasa untuk pilihan kedua, misalkan mau di-LED atau mau disimpan. Nah, kita dari bisnis maunya, kalau misalkan disimpan akan lebih bagus nih user biasanya dari card ya, dari konteksnya card. Mau di-delete apa mau disimpan? Kita by data lebih bagus user kalau misalnya simpannya ke wishlist nih, jangan di-delete, literally di-delete. Berarti kita bikin delete-nya apa? Kita mau ngedrive itu berarti pakai primary button. Tapi kalau jadi ini color untuk ngedrive hierarki biar user take action-nya lebih ke situ gitu. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang maksudnya. Nah, cuman basically ketika di UI design kita itu punya kan harus bisa drive mata user. Cuman kalau misalkan untuk di level brand itu kan bisa macam-macam ya, ada imagery ya gak sih? Nah, kadang kan ilustrasi. Jadi kalau di Bukalapak sendiri, color product sama color illustration tuh beda. Jadi kalau di kita mungkin kalau UI-nya cuman ada berapa spektrum, cuman kalau di Illustrator lebih banyak spektrumnya. Misalkan gini, itu nggak ada. Ilustrasi yang baru ini misalnya. Nah, jadi pertanyaanmu tadi, apakah perlu ada primary and secondary? Nah, pertanyaannya adalah, saya tanya balik, ini primary as product or primary as brand? Kalau brand, kan kita bisa bikinnya itu dari banners yang akan tampil di Bukalapak, itu sudah ada color guideline-nya. Banner itu kan bakal muncul di UI kita kan, iya guys? Betul. Dan itu harusnya udah cukup gitu. Cuman apakah button kita kalau bisa kasih contoh. Nah, nggak kebuka nih. Oke.
anggap aja kalau di BL kan ada bannernya gini ya, kayak gini, terus dia ada warna biru, misalkan contoh ya, dia ada ini lagi, misalkan contoh, terus sekarang kan brandnya gini misalkan warnanya, contoh ya. Oke. Dan ini kan udah dijawab di bannersnya gitu. The way on how we kasih expression dari brandnya itu lewat banner-banner yang udah akan di apps-nya gitu misalkan kan. Nah, kalau misalkan apakah kalau kayak gini brand color kita misalkan ya, apakah jadi kan aslinya ada merah juga ya, misalkan ini merah deh, sorry jangan biru misalkan. Dulu ya. Nah, misalkan gini. Misalkan gini ya. Nah, apakah kita harus ada intention bikin kuning juga gitu? So, basically kalau di produk, apakah kita harus punya button warna kuning? No, gitu. Karena belum tentu gitu. Karena button itu kan untuk kita ngedrive user untuk ngelakuin take action. Kalau misalnya ini warna merah dan misalkan si ininya warna kuning kan jadinya kayak user bingung, saya harus ngelakuin yang mana, klik yang merah atau yang kuning, karena kedua-duanya strong gitu. Jadi mungkin kita by default basically nggak ada yang benar salah ya di sini. Cuman by default kalau dengan case kayak gini kita bisa set pasti brand itu punya warna yang lebih kuat dari punya primary-nya kan. Ketika kita naruh satu primary itu ke dalam produk itu harusnya udah lumayan cukup ngasih brand yang kuat untuk ketika kita implementasi di apps gitu. Misalnya like contohnya itu Spotify gitu. Spotify hijau gitu. Berarti mungkin kita buttonnya hijau juga gitu warnanya karena it's part of the brandnya gitu. Bisa jadi kayak gitu. Kalau misal balik lagi kalau ditanya butuh gak ya secondary? Pertanyaannya secondary-nya untuk apa gitu. Kalau untuk warna untuk dalam konteksnya button, berarti ketika kita bikin secondary pastiin kontrasnya dia nggak boleh sama kuat warnanya, pasti harus lebih gak prominent daripada merah karena ini pilihan kedua yang harusnya user lebih cenderung pilih merah gitu. Jadi depends on the content gitu. Kita mau bahasnya di mana gitu. Kalau button kayak gitu. Ada yang kurang nggak? Ada yang masih belum terjawab? Sampai sini terjawab sih Mas. Cuman ada satu lagi sih pertanyaan lanjutan. Gimana kalau seandainya actionnya itu adalah kita ngarahin ke delete misalkan, otomatis buttonnya warna merah dong gitu. Iya. Nah, kalau dengan kayak gitu kan no problem ya sebenarnya. Kalau problemnya kayak gitu. Berarti misalkan delete. Oke, misalnya kayak gini, terus pertanyaannya gimana? Oke. Apakah kalau untuk call to action-nya mengarah ke delete gitu, apakah kita masih boleh nggak pakai warna primary kita? Seandainya kita punya primary color itu warnanya biru misalkan. Apakah etis nggak sebenarnya sih kalau kita delete tuh pakai primary color kita? Padahal sedangkan ya dengan red kebanyakan orang gunanya warna merah kayak gitu. Oke. Paham maksudnya. Misalkan kita ada dua action ya. Satunya itu simpan gitu ya. Oke, gitu boleh. Misalkan ya. Terus satunya delete. Gini ya. Nah, kita pengennya user untuk simpan ya, bukan delete ya. Iya. Nah, apakah kita harus primary-nya berarti primary action-nya tuh harus kita lebih cenderung user pengennya simpan. Tapi brand kita merah gitu, gimana? Tapi delete itu cenderung dengan negatif gitu ya? Iya, benar. Oke. So, ini juga sebenarnya suatu
uh, conversation yang ada di internal tim kita. Kadang ketika brand kita merah gitu, tapi kita kalau ada pilihan lanjut pembayaran atau enggak, misalkan simpan or delete, kita basically delete tuh merah gitu karena by universal color kayak gitu kan, it's Betul. bad gitu. Tapi brand kita merah gitu. Cuman kan banyak ya sebenarnya artinya bukan merah tuh enggak brand doang. Nah, dari situ mungkin kita, that's why alasannya karena gimana caranya kita bikin user itu cenderung mau tetap klik simpan, tapi kita mau brand kita nggak berubah gitu. That's why makanya alasan kita kemarin secondary color itu kita tarik ke warnanya yang netral. Ini seingatku ya, cuman nggak tahu kalau misalnya nanti mungkin tim design system jauh lebih tahu terkait pemilihan warna ini. Cuman ini yang case yang coba saya tahu. Jadi ketika kita ngelihat kayak gini, tapi kan simpan itu delete tuh misalkan pengennya merah gitu, mungkin kita bisa pakainya yang kayak gini juga. Kalau nggak mau, kita bisa ada pakai pattern yang kedua, misalkan delete-nya pakai contoh ya, kalau misalkan case-nya bukan Bukalapak, misalkan brand-nya sama-sama merah gitu, kita bisa pakai yang pattern kedua. Oke. Pernah lihat kan yang pattern kayak gini ya? Pernah lihat masa. Jadi bisa jadi mungkin kayak gini juga bisa jadi opsi kalau misalkan pengennya kayak gitu. Yang penting lebih ke, kan pertanyaannya butuh gak ya secondary color? Dari kita fungsinya apa, intentionnya apa untuk bikin secondary color? Oh, di button kita butuh secondary color karena kita mau drive user, kita nggak mungkin ngasih button dua-duanya merah strong gitu. Ntar user bingung harus klik yang mana. Kan kalau ini in a glance, beda langsung klik yang merah gitu kan. Karena intention user tuh lebih cenderung ke warna yang lebih kontras, size-nya lebih besar, dan posisinya gitu kan. Makanya kita cara ngedrive-nya dengan bikin ada secondary action, which is kita harus tampilin warna yang berbeda. Nah, kalau kayak gitu, mungkin lebih amannya kita bisa pastiin kontras pemilihan secondary itu pastiin kontras lebih sedikit, lebih nggak terlalu prominent dari primary-nya. Terus yang kedua, ketika udah di situ, pastiin mungkin bisa pakai warna netral, pilihannya salah satu solusi yang bisa keep biar brandnya tetap bisa stand out, misalnya abu-abu atau apa gitu. Atau putih kayak gini ya pakai link gitu. Jadi kayak mungkin kalau kayak saya ngelihat kayak gini, ini still bisa ngedrive user dan brandnya nggak hilang gitu. Kan ini kan tensionnya brandnya hilang sama bisa ngedrive user gitu. Nah, kita coba cari jalan tengah. Mungkin salah satunya dengan cara gitu. Mau pakai button dengan warna yang kontrasnya lebih rendah dan netral, atau kita pakai yang kombinasi ini naked button sama button biasa gitu. Oke deh Mas. Cukup menjawab sih Mas. Makasih Mas ya, Mas Irfan. Iya, oke, sama-sama. Wah, keren nih Mas Zidni. Jawabannya tuh benar-benar clear gitu ya, jelas sampai penanyanya benar-benar paham. Udah dikelar ya, keren. Oke. Kalau gitu tadi kan dua penanya terakhir nih ya. Satu lagi ada dari Mas Abdi Wibowo Ma'arif. Silakan. Tapi mungkin karena waktunya udah hampir 9:30 malam ternyata, lebih malah ya. Singkat aja mungkin ya Mas ya. Ya. Silakan Mas Abdi Wibowo. Oke Mas, tanya lagi ya sedikit aja. Halo. Ya. Wah, hilang. Oh, ada lagi. Halo. Udah halo, ya, kedengaran. Silakan. Ketika misalnya desainer kita lagi bikin satu komponen baru, terus itu tuh masih fase eksplorasi gitu. Apakah di Bukalapak itu bikin langsung di desain sistemnya langsung, atau masih di local file Figma-nya? Oke.
Karena ketika aku pernah pengalaman tuh ketika tak bikin yang di file lokal, ketika mau tak pindah ke desain sistemnya nggak bisa gitu karena udah jadi komponen. Untuk nge-link. Gitu aja, terima kasih. Oke. Berarti pertanyaannya simply like kalau lagi explore tahap explore komponen, apakah di file yang desain sistem langsung gitu ya? Iya. Or file lokal? Iya. Oke. Basically file desain sistem langsung or file lokal itu tergantung ininya ya, tergantung toolsnya juga sih. Kalau di Figma kita bisa naruhnya nggak ada file lokal, semuanya di drive di store. Cuman basically ada yang file yang khusus komponen, ada yang file khusus eksplorasi. Basically harus dibedain atau enggak gitu. Pertanyaannya saya tanya balik, kalau digabungin apa yang terjadi, kalau dibedain apa yang terjadi? Oke, kita balikin lagi ke Jadi kebetulan di kantorku sendiri kita juga pakai Figma, terus pada saat aku coba bikin misalkan mobile app gitu, terus aku kepikiran oh iya komponennya ini kurang gitu, terus aku masukin di komponen lokal. Ketika udah selesai, udah final desainnya, mau dipindah ke desain utama tuh ternyata nggak bisa untuk dipindah gitu di Figma. Akhirnya tetap ada di file lokalnya gitu desain komponennya. Oke. Kalau sebenarnya kalau di Bukalapak itu kita ada satu file yang khusus isinya komponen. Nah, terus misalkan kita pengen bikin komponen baru ya. Misalnya ada kolaborasi antara sistem designer, Bukalapak design system designer sama product designernya. Kita ngumpul di satu file baru. Terus kita explore di file yang berbeda. Harus yang berbeda, karena kenapa kalau misalnya kita langsung desain dan jadiin komponen di file yang sama di komponen, ntar takutnya kita masih fase explore, belum di lock, desainer lain udah bisa nyari komponen, udah bisa nemuin komponen itu dan nanti dipakai gitu kan itu yang nggak mau terjadi kan ya. Kita kan bikin, kalau misalnya ini konteksnya udah desain sistem, kan pengennya biar semuanya itu semuanya itu kan harus konsisten gitu. Ketika nanti ada button A, terus kita nge-explore button B, ntar kalau kita di file yang sama dan udah di-publish gitu misalkan, kan ntar bisa diakses sama desainer lain, padahal itu belum final dan itu kita nggak mau gitu. Kalau nggak salah di Figma-nya itu, jadi kalau di kita biasanya ada file baru, terus kolaborasi di situ explore banyak, ada 50, 20 misalnya komponen, sampai akhirnya kita ada design critics di sana, ada prosesnya panjang, sampai akhirnya oke, komponen ini kita mau masukin design system. Nah, dari situ kita masukin, baru pindahin ke file yang komponen yang asli, terus itu nanti ada handover desainnya juga gitu, ke engineer kan juga harus build code-nya. Habis itu ketika code-nya udah jadi, baru kita publish tuh. Jadi kalau misalkan di Figma itu kan bisa dipublish ya. Bisa dipublish komponennya gitu, baru ketika publish itu nanti bisa diakses sama desainer lain gitu, as long as belum dipublish sih. Jadi stepnya itu file terpisah. Kenapa? Karena itu ntar bakal biar rapih ya. Jadi kalau misalnya eksplorasi, filenya bedain dulu. Ntar kalau misalkan udah oke, baru kopas ke file yang komponen aslinya. Ini saya mungkin nggak bisa ngasih lihat tampilan Figma belakang kita karena terkait nggak bisa di-sharing ke luar dulu, kan desain sistem kita juga masih belum usable, belum bisa dipakai atau di-share ke banyak luar juga gitu, belum open source gitu, masih untuk kita consume internally. Tapi basically gitu, biasanya di kita itu ada file komponen yang udah fix, ini nanti dia didistribute ke setiap produk kan, jadi ntar desainer lain bisa pakai, dan ada collaboration ground. Ini tuh untuk setiap desainer yang mau bikin komponen baru. Jadi ntar kita explore di file di sini. Ini kita bikin desain A, B, C, D di sini. Ntar ketika kita come up sama yang C nih, kita mau ambil yang C.
Nah, ntar C ini baru dipindahin masukin ke file komponen, jadi di komponen baru udah ada komponen C nanti. Nah, nanti C ini dibikin kita handover ke engineer, harus dibikin code-nya dulu ya, karena design system bukan cuman by design-nya, tapi harus udah engineer juga ketika cari juga udah langsung ketemu gitu kan. Di source code mereka ketika udah jadi publish. Nah, ntar di Figma itu nanti misal dari desainer lain ada yang bikin Z, X, dan ini udah diambil juga nih komponen berbeda, diambil taruh ke sini. Dan di sini nanti yang komponen-komponen baru ini ntar ada pilihannya, ada 2 komponen baru, silakan dipublish gitu, nanti baru dipublish sih biasanya. Caranya gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Abdi Wibowo, dan terutama untuk Mas Irfan Zidni. Keren banget sih Mas, kayak seluruh peserta di sini bisa ngerasain gimana semangatnya Mas Irfan sharing bareng kita malam ini. Dan kayaknya Mas Irfan tuh cocok banget loh Mas jadi mentor, tutor, karena ngejelasinnya tuh pasti deh yang peserta malam ini tuh ngerasain banget, terutama yang nanya benar-benar dijawabnya itu jelas tuh sampai benar-benar ngerti, ditunjukin juga, bukan cuma sekedar jawab. Cocok Mas jadi mentor. Oke. Makasih banget loh untuk teman-teman semua yang udah join dari awal sampai akhir, semangat banget. Kita bahkan sampai bingung loh milih pemenang giveaway-nya karena banyak banget yang ngirim Insta story-nya. Saking mereka semangatnya tuh feedback-nya juga bagus-bagus. Jadi karena banyak banget yang milih, yang ngirim tuh sampai sekarang juga masih banyak yang ngirim. Kayaknya pengumumannya kita pending dulu, kita umumin besok pagi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum sempat bikin Insta story boleh dikirim ya malam ini, karena pengumumannya kita umumin besok gitu. Dan jangan lupa juga di follow ya sosial media kita di @telkombdv, karena info seputar webinar kita pasti sharing di situ. Terus ada info seputar startup juga, info seputar Indigo-nya juga. Barangkali teman-teman lagi ngembangin startup-nya nih, terus butuh pendanaan dalam waktu dekat ini atau dalam waktu 6 bulan ke depan, boleh banget ya di follow di Indigo Foundation, karena banyak banget benefit yang bakalan teman-teman dapetin. Pendanaan udah pasti, mentoring, terus workspace, Telkom API, Telkom Group Market Access, dan pokoknya banyak banget benefitnya. Di follow di Indigo Foundation. Kalau misalnya teman-teman mau tahu infonya, lebih detailnya lagi boleh dibuka websitenya di indigo.id. Nah, kalau mau tahu seputar Bandung Digital Valley, bisa dibuka juga websitenya di bandungdigitalvalley.com. Nah, terakhir nih Mas, kalau misalnya teman-teman nih mau ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Zidni, bisa di mana nih Mas? Lewat LinkedIn kah? Atau lewat email kah? Sosial media kali? Lewat LinkedIn aja. Di search aja nama saya, ada harusnya. Nah, boleh ya. Ya di Irfan Zidni ya Mas ya? Iya betul, Irfan Zidni. Boleh di LinkedIn, kabarin aja nih dari BDV gitu, apa yang kemarin ikut sharing gitu, biar saya tahu yang mananya gitu, dari mananya gitu. Tuh, buat teman-teman nih, misalnya, aduh nggak kepikiran nih mau nanya apa sekarang, boleh nanti nanya lewat LinkedIn, lihat aja LinkedIn-nya di Irfan Zidni. Gitu ya. Atau kalau teman-teman punya pertanyaan seputar Bandung Digital Valley atau seputar Indigo-nya, boleh juga DM ke Instagram kita di @telkombdv ya. Sekali lagi makasih banyak Mas Zidni udah sharing bareng kita malam ini. Sama-sama udah juga. Sekitar 3 jam kurang ya. 3 jam kurang ya, oke. Jangan juga kapok capek ya Mas ya. Iya, minum dulu Mas, minum. Minum. Udah dari tadi. Udah ya. Jangan kapok ya Mas ya, nanti kalau kita undang lagi ya. Oke. Basically juga untuk semua partisipan, kalau misalnya nanti ada yang mau pertanyaan, ya tadi kayak Mbak Ayu bilang, bisa reach out saya di LinkedIn, bisa nanya, ntar kabarin dari kemarin ikut Digital Valley, mau nanya sesuatu terkait materi yang ini yang kemarin nggak sempat ditanyain, itu oke, nggak apa-apa. Tuh, baik banget loh. Boleh nanya lewat LinkedIn. Ayo, ya. Di-follow juga Instagramnya di @telkombdv. Udah deh, kalau gitu, karena waktunya udah semakin malam, teman-teman juga mau istirahat, tapi semoga dengan
temen istirahat malam ini, tidur, pas bangun besok pagi ilmunya tuh nggak lupa-lupa ya, tapi malah jadi tambah semangat belajar UI-nya, dan semangat juga untuk ikut webinar BDV di bulan berikutnya. Kalau gitu sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Bulan depan kita masih ada webinar, ada desain series sama technical series. Mau tahu lebih lengkapnya lagi, bahasnya tentang apa, di follow makanya di @telkom BDV karena kita pasti info di situ. Bisa jadi juga tema yang bakalan kita angkat ada di kolom feedback yang teman-teman isi. Makanya untuk yang belum isi, silakan isi sekarang juga ya. Karena biasanya kita baca juga tuh, terus kita jadi bahan untuk webinar berikutnya gitu. Temanya tentang apa ya? Biasanya kadang kita ngambil juga dari situ. Makanya untuk yang belum isi, silakan diisi ya. Buat yang masih mau ikutan giveaway-nya juga masih bisa dikirim aja ke tag kita ke @telkom BDV pakai hashtag webinar BDV sama desain series 3. Jangan lupa juga di follow pokoknya. Kalau gitu cukup sampai di sini. Saya Ayu mewakili Bandung Digital Valley. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Sekali lagi pokoknya makasih banyak Mas Irfan Zidni. Ada yang mau disampaikan terakhir kali barangkali Mas? Dari saya udah itu aja. Berarti basically kita take away-nya berarti get familiar sama design pattern, siapin single source of truth untuk ngedumping pattern-pattern yang bisa kamu pakai untuk jadi eksplorasi nanti. Terus jangan lupa dibikin your pattern sendiri, bisa di-evolve jadi style guide, bisa di-evolve lagi nanti sama engineer kalau perusahaannya makin mau invest lebih besar di design system gitu. Jadi nanti bisa lebih lebih cepat lagi collaboration work-nya sampai akhirnya development, mulai dari design and development. Itu. Terus sorry kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin kurang kejawab misalkan, karena kita juga harus tahu konteks in detailnya gitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi nanti bisa reach out aja di LinkedIn. Sip, itu aja. Mantap, sekali lagi makasih banyak ya Mas Zidni, makasih banyak juga untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Kita akhiri acara malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.